Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang hasil kerja kelompok kita. Kelompok kita membahas tentang dua pembahasan, yaitu diare dan hepatitis. Nah, di sini saya sebagai moderator ingin menanyakan apa dulu yang ingin dipresentasikan. Diare dulu deh. Diare, ya. Diare akan disampaikan oleh Kita. kita. Sebentar ya, saya izin share screen dulu. Diare ya. Ini mandi. Ya. Ayang. Mana sih? Namanya apa sih? Ini ya. Harap bersabar, ini ujian. Yuk, silakan dimulai oleh Mbak Putri ya. Mbak Putri dulu. Kita. Oh, Rakita. Oh ya, maaf ya. Silakan Mbak Rakita. Ya Mbak Ajeng. Langsung slide diare. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu diare. Diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek menjadi cair. Faktor resiko diare ada yang pertama, jarang mencuci tangan setelah ke toilet. Kedua, penyimpanan dan persiapan makanan tidak bersih. Yang ketiga, ada jarang membersihkan dapur dan toilet. Keempat, makan makanan sisa yang sudah dingin. Yang terakhir, ada tidak mencuci tangan dengan sabun. Selanjutnya, untuk etiologinya atau penyebabnya, yang pertama ada intoleransi terhadap makanan. Kedua, efek samping dari obat tertentu. Ketiga, ada infeksi bakteri, virus, dan parasit. Keempat, ada penyakit usus. Kelima, pasca operasi empedu. Untuk tanda dan gejala diare, yang pertama ada feses lembek dan cair. Yang kedua, mual dan muntah. Yang ketiga, nyeri kepala. Yang keempat, kehilangan nafsu makan. Kelima, haus terus-menerus. Keenam, ada darah pada feses. Selanjutnya untuk patofisiologinya bisa disebabkan oleh makanan. Pertama, setelah itu terjadi malaborsi. Selanjutnya terjadi infeksi. Bisa juga terjadi karena faktor psikologis. Untuk penata laksanaan diare, yang pertama ada hidrasi yang adekuat, oral rehydration therapy. Kedua ada suplemen zinc untuk mengurangi durasi diare. Ketiga ada nutrisi adekuat, pemberian susu ibu atau ASI. Keempat ada pemberian antibiotik. Yang kelima ada edukasi orang tua. Untuk komplikasi diare bisa terjadi dehidrasi ringan hingga berat, sepsis, infeksi berat menyebar organ lain, malnutrisi, dan ketidakseimbangan elektrolit. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Prilly.
Prilly itu masih di mute. Prilly itu masih di mute Prilly. mikrofon kamu. Ih, maaf ya. Iya. Saya akan melanjutkan dari rah kita tentang konstipasi. Konstipasi atau sembelit adalah frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya. Biasanya kalau orang buang air besar sehari sekali atau 3 hari sekali. Etiologinya ada pola makan yang buruk, kurang aktif bergerak, penyakit pada usus atau rektum, gangguan syaraf, gangguan hormon, efek samping konsumsi obat, mengabaikan keinginan untuk bab, dan gangguan mental. Selanjutnya. Lalu ada tanda dan gejala. Yang pertama harus mengejan saat bab, merasa tidak tuntas setelah bab, tinja terlihat kering, terasa ada yang mengganjal pada rektum, perut kembung, dan sakit perut. Lalu ada patofisiologisnya, obstruksi kolon keganasan, kesulitan pasasefeses, berkurangnya motilitas usus, obstruksi pada jalan keluar akibat prolaps rektum. Ini biasanya terjadi pada orang setelah melahirkan. Penata laksanaan konstipasi, ada terapi farmakologi sama terapi non-farmakologi. Selanjutnya. Lalu ada komplikasi konstipasi, ada hemoroid atau wasir, ada visura ani, implaksi feses, sama prolaps rektum. Lalu ada pencegahan konstipasi, memperbanyak konsumsi serat, buah dan sayuran, meningkatkan konsumsi cairan, rutin berolahraga setidaknya 30 menit dalam 1 minggu, jangan mengabaikan keinginan untuk bab, misalnya kalau bab jangan ditahan-tahan, terus mengatur kebiasaan bab. Selanjutnya. Oh, udah selesai. Makasih. Langsung aja ya, dari presentasi yang tadi ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan di teman-teman yang lain gimana? Belum. Belum. Ya udah, kita lanjutkan ke presentasi yang kedua ya. Ini yang hepatitis dulu. Iya. Yang hepatitis ini mau disampaikan oleh siapa? Saya dulu, Putri dulu. Iya. Silakan Mbak Putri. Langsung ke slide berikutnya aja, Mbak. Di sini saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu hepatitis. Bukan, sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah ya, pengertian hepatitis secara umum dulu, yaitu hepatitis virus akut adalah infeksi sistemik yang dominan menyerang hati. Ada 5 jenis virus hepatitis, yaitu hepatitis A, hepatitis B, C, D, dan E. Semua jenis hepatitis virus ini menyerang manusia yang merupakan virus RNA, kecuali hepatitis B yang merupakan virus DNA. Walaupun virus tersebut berbeda dalam sifat molekuler dan antigen, tetapi semua jenis virus tersebut memperlihatkan kesamaan dan gejala klinis dan perjalanan penyakitnya. Macam-macam hepatitis. Hepatitis A. Virus hepatitis A ditularkan melalui air dan makanan yang tercemar. Namun hampir sebagian besar infeksi HAV didapat melalui transmisi endemik dan subradik. Kemudian hepatitis B biasanya ditularkan dari orang ke orang melalui darah, seperti penerima produk darah, pasien hemodialisa, pekerja kesehatan, atau terpapar darah. Kemudian hepatitis C, kondisi inflamasi hepar yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C. Hepatitis C
dapat ditularkan melalui media darah dan cairan tubuh dari orang yang terkontaminasi virus. Next. Kemudian hepatitis D. Antigen delta merupakan komponen virus yang unik bila dibandingkan dengan virus hepatitis yang lain. Virus ini bersifat defektif. Untuk melakukan replikasi membentuk virus baru, ia harus berada bersama dengan HBsAg. Disebut hepatitis delta bila dapat dibuktikan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh virus hepatitis delta. Yang terakhir, hepatitis E. HIV RNA terdapat dalam serum dan tinja selama fase akut. Penyebaran virus ini diduga disebarkan oleh unggas, babi, binatang buas, dan binatang peliharaan yang mengidap virus ini. Kemudian etiologi. Etiologi dari hepatitis A yaitu berukuran 27 nanometer dan kubus, tergolong virus hepatitis terkecil. Terdapat serotip yang dapat menimbulkan hepatitis pada manusia. Mempunyai ciri khas yaitu nukleokapsid dari antigen virus hepatitis A. Kemudian satu ujung dari RNA ini disebut viral protein genomik yang berfungsi menyerang ribosom sitoplasma sel hati. Kemudian hepatitis B berukuran 42 nanometer, memiliki lapisan dari bagian inti dengan masa inkubasi sekitar 60-90 hari. Terdapat 3 jenis partikel virus yaitu viris dengan diameter 17-25 nanometer, kemudian tubular atau filamen dengan diameter 22-220 nanometer, kemudian partikel virion lengkap atau partikel gen dan terdapat dari genom HBV dan berselubung berdiameter 42 nanometer. Kemudian hepatitis C mengandung RNA rantai tunggal berselubung glikoprotein dengan partikel viris. Inti nukleokapsid 33 nanometer yang diproduksi secara langsung untuk memproduksi protein-protein virus. Kemudian hepatitis D berukuran kira-kira 36 nanometer, tersusun atas genom RNA single stranded dan kira-kira 60 kopi antigen delta yang merupakan satu-satunya jenis protein dikode oleh VHD. Next. Hepatitis E dengan diameter 27-34 nanometer pada manusia terdiri atas satu serotip dengan 4-5 genotip utama. Genom RNA dengan 3 overlap mengkode protein struktural dan protein non-struktural yang terlibat pada replikasi HIV. Virus dapat menyebar pada sel embrio, diploid paru akan tetapi replikasi hanya terjadi pada hepatosit. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rangga. Mas Rangga. Ya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Putri. Tanda dan gejala klinis. Hepatitis A, 1. Masa tunas. 2. Fase praikterik prodromal. 3. Fase ikterik. Fase ini pada awalnya disadari oleh penderita. Biasanya setelah demam turun, penderita menyadari bahwa urinnya berwarna kuning. 4. Fase penyembuhan. Hepatitis B, gejala yang berat seperti muntah darah dan koma
pada hepatitis atau gejala amat ringan, dan apabila ada gejala, maka gejala itu seperti gejala influenza. Next. Halo. Halo. Ya udah. Hepatitis C, gejala yang timbul akibat hepatitis kronis dan kerusakan hati meliputi tubuh terasa lelah sepanjang hari, nyeri sendi dan otot, perut kembung, kulit terasa gatal, nafsu makan menurun, mual, dan muntah. Hepatitis D, masa inkubasi hepatitis akut D sekitar 3 sampai dengan 7 minggu. Keluhan pada masa preekterik biasanya merasakan lemah, tak suka makan, mual, keluhan-keluhan seperti flu. Fase ikterus ditandai dengan fase pucat, urin berwarna gelap, dan bilirubin serum meningkat. Next. Hepatitis E1, spektrum penyakit mulai dari asimptomatik, 2 sindrom klinis mirip pada semua virus penyebab, mulai dari gejala prodromal yang tidak spesifik dan gejala gastrointestinal. 3 gejala awal cenderung muncul mendadak pada HIV dan HEV. 4 demam jarang ditemukan kecuali pada infeksi HIV. 5 gejala prodromal menghilangkan pada saat timbul kuning. 6 ikterus didahului dengan kemunculan urin berwarna gelap. 7 pemeriksaan fisik menunjukkan pembesaran dan sedikit nyeri, tekan pada hati. 8 splenomegali ringan, dan 5 vadenofil pada 15% atau 20% pasien. Next. Patofisiologi hepatitis A, virus akan mencapai epithelium intestinal lalu beredar melalui vena mesenterika ke hati. Virus memasuki sel-sel hati dan bereplikasi secara eksklusif di dalam sitoplasma melalui polimerase RNA dependen. Hepatitis B, fase imuntoleransi ditandai oleh respon imun yang terbatas terhadap virus sehingga hanya terjadi peningkatan minimal aminotransferase serum dan penanda inflamasi sel hati, walaupun HBeAg dan HbF DNA. Hepatitis B, virus deoxyribonuclease dalam serum tinggi. Next. Hepatitis C, patofisiologi hepatitis C diawali dengan infeksi virus hepatitis C HCV yang menetap pada hepatosit sehingga menyebab inflamasi dan fibrosis. Hepatitis B, mekanisme kerusakan sel-sel hati akibat infeksi FHD belum jelas benar. Next. Hepatitis E, lesi morfologi dari semua tipe hepatitis sama, terdiri dari infiltrasi sel PMN panlobular, terjadi nekrosis sel hati, hiperplasa dan sel-sel Kupffer, dan membentuk derajat kolesterasis yang berbeda-beda. Next. Mas Rangga mau gantian atau gimana? Nggak apa-apa. Oh ya udah gantian. Ya udah. Penata laksanaan.
Yang pertama hepatitis A. Penata laksanaan hepatitis A atau HA adalah terapi suportif karena HA dianggap self-limiting disease karena tidak adanya pengobatan spesifik. Terapi pada hepatitis A hanya bersifat suportif dan bertujuan agar penderita merasa nyaman. Pasien diminta untuk istirahat di rumah dengan tirai baring, makanan yang diberikan harus memiliki nutrisi yang adekuat dan berimbang. Pasien juga diminta untuk mengonsumsi cairan yang cukup agar terhindar dari dehidrasi. Hepatitis B, evaluasi awal pasien dengan infeksi virus meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik, dengan penekanan khusus pada faktor-faktor risiko terjadinya infeksi gabungan, penggunaan alkohol, risiko keluarga dengan infeksi VHB, dan masalah hati. Pemeriksaan laboratorium, hati mencangkup pemeriksaan fungsi, pemeriksaan darah lengkap, tes VHB seperti HbA1c dan lainnya. Hepatitis C diberikan pengobatan dengan senyawa-senyawa sebagai berikut. 1. Interferon alfa, 2. pegylated interferon alfa, 3. ribavirin. Untuk hepatitis D, rawat jalan, mempertahankan asupan kalori yang adekuat, tidak ada dengan indikasi tidak ada rekomendasi diet khusus, makan pagi dengan porsi yang cukup. Dan yang ketiga, aktivitas fisik yang berlebihan dan berkepanjangan harus dihindari. 4. Tidak ada pengobatan spesifik untuk hepatitis D. Kortikosteroid tidak bermanfaat. 5. Obat-obat tidak perlu harus dihentikan. Untuk hepatitis E, 1. Pemeriksaan fisik. Hati teraba sedikit membesar, sekitar 2-3 cm di bawah arkus costa dan di bawah tulang ran iga. Dengan konsistensi lembek, tepi yang tajam sedikitnya ditekan terdapat pada kurang lebih 70% penderita. Kemudian pemeriksaan laboratorium dengan uji urin, uji darah, dan uji tinja atau feses. Kemudian ada komplikasi hepatitis A, kolestasis berkepanjangan, dan hepatitis relaps, gagal hati akut, gagal ginjal akut, nefritis interstisial. Untuk komplikasi hepatitis B, siriosis, kanker hati, dan gagal hati. Untuk hepatitis C hampir sama dengan hepatitis B. Hepatitis D, kanker hati. Hepatitis E, gagal hati, komplikasi pada kehamilan menyebabkan kelahiran bayi prematur dan kelahiran mati. Sudah selesai. Dari 2 slide tersebut ada yang ingin ditambahkan barangkali atau ditanyakan? Kebetulan enggak. Jadi intinya Belum itu ada. kalau menurut saya ya, hepatitis itu kalau gambarannya itu terjadi akibat 2 hal. Kalau dia tidak terinfeksi oleh virus, dia ada misal kondisi klinis tertentu. Kan hepatitis kan dia hepar kan, berarti dia kan pada hati atau liver. Ini kan seringnya disebabkan oleh infeksi virus dan juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit tertentu. Dengan munculnya gejala demam, nyeri sendi, nyeri perut, dan adanya indikasi penyakit kuning. Inti-intinya saja ya. Nah, faktor resikonya seperti kurang menjaga kebersihan, mengonsumsi makanan yang terkontaminasi, penggunaan barang pribadi dan jarum suntik dengan orang lain, infeksi akut dan kronis, dan juga kondisi klinis yang lain. Kalau menurut yang lain, yang teman-teman gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Diare itu konstipasi atau hepatitisnya apa-apa? Didiskusikan lagi. Assalamualaikum. Teman-teman, gimana? Apa dirasa udah cukup? Udah cukup. Ya. Ya. Kalau dirasa sudah cukup, terima kasih untuk presentasinya dan hasil diskusinya. Sama-sama, Pak Mbaje. Iya. Setelah ini, kan saya upload. Terima kasih juga untuk waktunya. Oh Kerasnya. iya, Pak Mbaje, waktunya terima kasih juga. Iya.
Saya akhiri ya. Tentunya mohon Harus dong, maaf. pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.